Baik, melanjutkan video yang sebelumnya tentang modelan ini. Jadi selanjutnya setelah domain yang kita buat tadi sudah terbentuk seperti ini, ketika kita overlay ke Google Earth. Nah, di sini kita menyiapkan input di bagian boundary di kode-kode yang telah kita buat tadi. Kan telah buat tadi seperti yang di video sebelumnya di hulu sungai ini. Kalau ketika sungai ini masih dipengaruhi pasang surut, maka di bagian hulu juga diinput pasang surut. Kemudian di bagian muara atau di bagian lautnya sini juga pasang surut. Nah, pasang surut yang kita gunakan ini nanti adalah pasang surut untuk pasang surut prediksi dari global tide model yang dimiliki oleh Mac 21. Jadi Mac 21 juga menyediakan tools untuk prediksi pasang surut. Nah, namun yang perlu kita siapkan sebelum melakukan prediksi pasang surut itu adalah kita harus mengetahui koordinat titik boundary-nya. Jadi misal di sini di bagian laut kita cek untuk koordinatnya kita menggunakan yang bagian geografis decimal degree. Nah, seperti ini. Nah, kita buka di Mac 21 nya, kemudian new file, kemudian kita pakai Max Toolbox. Di folder Mac 21 ada Max Toolbox. Nah, di Max Toolbox ini ada beberapa macam, kita gunakan bagian title. Di title ini kita prediksi pakai gunakan prediction of high. Kita gunakan prediction based on global tide model. Next, nah kita pakai yang DFS 0. Kemudian kita select tahunnya. Kita select tahunnya. Kemudian stop end-nya kita juga harus next. Nah, di sini kita masukkan ini, kita kasih bagian laut. Kemudian kita kopikan koordinat yang dari Google ini, dari Google Earth. Next, kemudian kita execute. Nah, ini prediksi pasang surut selama 1 tahun. Di sini prediksi pasang surut berdasarkan muka air rata-rata. Jadi nanti kalau kita punya data survei, kemudian kita ingin bandingkan dengan data survei kita, harus ditambah dengan data MSL dari analisis dari data survei kita. Jadi misal data survei kita dari 29 hari atau 15 hari, kita gunakan analisis dengan Admiralty, kemudian kita akan ketemu MSL. Nah, dari MSL dari hasil survei kita itu kita bisa tambahkan di file ini, di file prediksi pasang surutnya Mac, untuk kita bandingkan dengan data hasil dari pengamatan.
Kita bisa simpan filenya. Kita coba cek. Nah, seperti ini datanya. Bisa kita cek perbedaan dari tinggi terendah ini hampir dari plus 1,2 sampai minus 2. Perbedaannya tunggang pasang surutnya. Oke, itu untuk prediksi pasang surutnya. Nanti kita input di bagian boundary ketika kita memasukkan bagian setting model. Jadi input utamanya adalah kita harus tahu koordinat di mana kita akan melakukan prediksi pasang surut itu. Baik, itu untuk pembuatan boundary. Nanti selanjutnya akan kita buat bagaimana mengenerate file yang lain untuk file inputnya, terutama input gelombang atau kita mau input angin. Cukup sekian untuk yang di sesi ini. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan video selanjutnya di materi selanjutnya dari tutorial Mac ini.